Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat ya. Selamat datang di channel saya yang membacakan cerita horor misteri dan cerita romantis. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide untuk pembuatan film atau animasi atau novel. Tentunya bagi teman-teman pembuat film, animasi, atau penulis buku novel ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita horor misteri yang berjudul Misteri Roh Anak Kecil yang Tersesat. Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah kuno yang telah berdiri selama berabad-abad. Rumor-rumor tentang kejadian aneh selalu terdengar di sekitarnya, tetapi kebanyakan orang selalu menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun takdir mempertemukan sekelompok pemuda petualang yang memutuskan untuk menjelajahi rumah kuno tersebut. Pemuda-pemuda itu yang terdiri dari 5 orang teman-teman tiba di desa pada suatu petang yang kelam. Mereka mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang terlihat bermain dengan keluarganya di dalam rumah kuno itu dari kejauhan. Penasaran dengan misteri di balik cerita itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut pada malam hari. Saat mereka mendekati rumah kuno itu, cahaya remang-remang bulan penuh menyinari jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Rumah itu tampak megah, tetapi terlihat sangat sunyi. Pintu yang berat gemetar ketika mereka membukanya, dan suasana seram seakan menyambut mereka begitu mereka melangkah masuk. Namun ketika mereka menjelajahi setiap sudut rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Semua kamar tampak kosong dan berdebu. Keinginan untuk menemukan anak kecil misterius tersebut dan keluarganya semakin memuncak. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara anak tertawa di lantai atas. Dengan hati-hati, kelima pemuda itu menaiki tangga menuju lantai atas. Di salah satu kamar, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang asik bermain dengan mainan kuno di lantai. Namun sesuatu terasa aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitarnya. Maksudnya ya teman-teman, tidak ada tanda-tanda kehidupan lainnya itu adalah tidak ada tanda-tanda keluarganya. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan anak kecil tersebut. Namun, seketika itu juga anak kecil itu menghilang tanpa jejak. Setelah itu, mereka merasa semakin terperangkap dalam misteri rumah kuno itu dan tidak dapat keluar dari rumah kuno tersebut. Sampai di situ dulu ya teman-teman. Kelima pemuda itu terjebak dan tidak bisa keluar dari rumah kuno tersebut. Kemudian pada malam berikutnya ada sekelompok pemuda lainnya dari desa tetangga datang berkunjung.
Mereka melihat ada seorang anak kecil yang bermain di rumah kuno tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa anak kecil yang terlihat dari kejauhan adalah ilusi semata. Mereka memutuskan untuk mencari anak kecil di rumah kuno tersebut. Pada satu titik, mereka merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat dan misterius di sekitar mereka. Ceritanya, sekelompok pemuda lainnya dari desa tetangga sudah memasuki rumah kuno tersebut untuk melihat dan mencari anak kecil tersebut, anak kecil yang misterius, anak kecil yang sama yang saya ceritakan di awal cerita ya teman-teman. Perlahan tapi pasti peristiwa-peristiwa menyeramkan mulai terjadi. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang bergerak di kegelapan, dan kejadian-kejadian supranatural lainnya menghantui mereka. Teror semakin merajalela ketika salah satu dari mereka tanpa alasan yang jelas tiba-tiba menghilang teman-teman. Kemudian mereka memberanikan diri untuk tinggal di rumah kuno tersebut untuk mencari temannya yang menghilang. Namun setelah beberapa hari kemudian ada kejadian yang paling mengerikan teman-teman. Satu persatu sekelompok pemuda mengalami transformasi yang misterius. Tubuh mereka menyusut. Mereka berubah menjadi anak kecil. Sekarang mereka terjebak dalam rumah kuno itu seperti sekelompok pemuda di awal cerita. Terdengar tawa yang anak-anak kecil di seluruh rumah. Sementara mereka mencoba mencari jalan keluar, namun pintu dan jendela seakan-akan telah menghilang, mengunci mereka dalam permainan misterius yang tak ada habisnya. Dengan kata lain ya teman-teman, sekelompok pemuda di awal cerita, yang 5 orang di awal cerita, juga bernasib sama dengan pemuda ini ya. Mereka berubah menjadi anak kecil. Kini di malam-malam kelam terdengar tawa anak kecil dan suara teriakan hantu dari dalam rumah kuno tersebut. Sebuah kutukan telah mengubah sekelompok pemuda yang mencari misteri menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Dan rumah kuno itu dengan segala misterinya tetap berdiri sebagai penjara abadi bagi mereka yang telah terjebak di dalamnya. Dalam keheningan malam, sekelompok pemuda yang telah berubah menjadi anak-anak kecil untuk selamanya itu tetap berkeliling di dalam rumah kuno yang menyeramkan itu. Mereka memasuki setiap kamar dengan harapan menemukan jawaban atas misteri yang mengikat mereka pada rumah itu. Suara tawa dan canda anak-anak kecil terdengar di lorong-lorong yang gelap, menciptakan atmosfer yang semakin suram teman-teman. Itu berarti sebelum dan sebelumnya ada petualang lain yang memasuki rumah kuno itu dan berubah menjadi anak kecil yang tidak bisa keluar dari rumah kuno itu untuk selamanya ya teman-teman. Salah satu dari mereka yang dulu merupakan pemimpin kelompok menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di salah satu sudut ruangan. Pintu itu terlihat sangat tua dan usang, seolah tidak pernah terbuka selama puluhan tahun.
Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, mereka membuka pintu itu dan menemukan tangga menuju ke ruang bawah tanah yang gelap gulita. Di ruang bawah tanah terdapat perpustakaan tua yang penuh dengan buku-buku berdebu. Tentunya mereka menemukan sentel ya teman-teman, atau lampu apapun yang dibuat untuk menyelusuri perpustakaan yang di bawah ruang bawah tanah yang gelap gulita ya. Mereka mencari-cari dan akhirnya menemukan buku tua berkulit keras dengan huruf emas yang bersinar di sampulnya. Buku itu tampak sangat tua dan halamannya terasa rapuh di ujung jari mereka. Mereka membuka buku itu dan menemukan catatan sejarah kelam tentang rumah kuno itu. Menurut catatan tersebut, anak kecil misterius yang mereka lihat adalah seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Elisa dulu tinggal di rumah itu bersama keluarganya pada abad ke-18. Sayangnya, kisah hidup Elisa penuh dengan tragedi. Elisa adalah seorang anak yang ceria dan penuh semangat. Namun, suatu hari keluarganya mengalami malapetaka. Ayahnya, seorang peneliti yang mendalami ilmu terlarang, terlibat dalam eksperimen yang berujung pada bencana. Energi gelap yang dilepaskan selama eksperimen itu menciptakan keadaan mengerikan di rumah mereka. Dalam usahanya melindungi Elisa, ibunya mengorbankan dirinya sendiri dan mengunci energi gelap di dalam rumah kuno itu. Namun, Elisa terpaksa terpisah dari keluarganya dan terjebak dalam dimensi lain, berubah menjadi hantu kecil yang berseliweran di sekitar rumah tersebut. Sejak saat itu, Elisa mencoba mencari cara untuk menyatukan kembali dengan keluarganya. Dan setiap sekelompok pemuda masuk ke dalam rumah kuno itu, Elisa berharap bahwa mereka bisa membantu memecahkan kutukan yang telah mengikat selama ini. Harapan Elisa juga sama ketika sekelompok pemuda terakhir memasuki rumah kuno tersebut. Namun, setiap upaya mereka untuk mencari jawaban dan mengatasi kutukan yang hanya membuat mereka semakin terperangkap, teman-teman. Kini, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah menyelesaikan eksperimen yang terhenti itu dan mengembalikan keseimbangan di dalam rumah sesuai yang ada pada catatan di buku yang mereka temukan ya. Dengan hati-hati, mereka mulai merencanakan upaya untuk mengatasi kegelapan yang terkunci dalam rumah kuno itu. Namun, setiap langkah mereka dihadang oleh kekuatan gelap yang kuat. Suara-suara misterius semakin sering terdengar dan bayangan-bayangan menakutkan mengintai di setiap sudut. Seiring waktu berlalu, sekelompok pemuda yang telah berubah menjadi anak kecil tersebut menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa melarikan diri dari rumah kuno yang berhantu itu. Akhirnya, mereka terus bermain dengan Elisa, dan malam-malam kelam terus berputar dalam lingkaran ketidakpastian dan kegelapan yang tak berujung, dan menantikan para petualang lain yang berani masuk ke rumah kuno tersebut, serta menantikan mereka berubah menjadi
anak-anak kecil yang baru yang senantiasa bermain dengan Elisa untuk selamanya. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri malam ini. Jika teman-teman menyukai video storytelling seperti ini, tetap dukung saya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya ya. Tekan tanda loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Dan sampai jumpa di video storytelling selanjutnya besok jam 7 malam lagi ya. Terima kasih teman-teman dan selamat malam.